Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Berjumpa lagi di hari Minggu ini, kita bersama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Apapun beban hidup kita dalam satu minggu ini, serahkan kepada Dia, ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab satu minggu kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Gak ada satupun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita yang tidak Tuhan ketahui. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita, walaupun kita ada di rumah, siapkan hati kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita duduk dengan baik, kita adakan Alkitab kita, firman Tuhan, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan nantinya. Dan saya percaya hari ini sesuatu yang dahsyat Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan Yesus. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau bertahta bagi setiap kami, apapun keadaan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, satu hal yang kami rindukan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Badai boleh berlalu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus yang ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, bejana hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau perisai kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Ke gunung batu kami Tuhan. Tidak pernah kekurangan kami Tuhan, karena Engkau Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sangat luar biasa Tuhan Yesus. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes Lord. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Percayalah, Dia perisai kita. Katakan bersama, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Yes Lord. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri, yes Lord, di tengah badai. Dengan kekuatan
badai, dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Kami mau berdiri di tengah badai, karena Engkau yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia, sembah Tuhan kita yang hidup. Setiap kita harus bertahan, karena Tuhan yang menopang setiap kita. Tidak ada satupun yang dapat menopang kami Tuhan selain Engkau, Yesus yang baik, Yesus yang peduli. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, bermasmurlah bagi Tuhan, bermasmurlah bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya, Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan, setiap kami menyembah Engkau Tuhan, menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Jesus, You are so good. Thank You for everything Lord Jesus. We adore You, we worship You, we proclaim Your name, the highest place, Lord Jesus. Kuatkan yang lemah Tuhan, hiburkan yang susah Tuhan, sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Haleluya. Berkatilah yang sedang berkekurangan Tuhan. Engkau dapat memelihara setiap kami Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sambil bangkit berdiri bersama-sama dari tempat dudukmu. Bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, berserah kepada Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
Kami berkemenangan Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kuatkan iman kami lebih dalam lagi Tuhan, dengan puji-pujian kami Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Salam suami, istri, anak-anak yang kita bawa dalam beribadah pada hari ini. Karena kan bersama dengan Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar. Haleluya. Ayo tepuk tangan Bapak Ibu. Kita relax ya, karena di rumah masing-masing kita boleh menari buat Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengucapkan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengucapkan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus, mari lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Umat manusia. Yesus apa? Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada saat ini. Haleluya.
Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tentu amat bersyukur kita di bulan yang baru, bulan sukacita, bulan berkat Tuhan. Saya percaya menjadi bulan kemenangan buat setiap kehidupan kita. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sedang berada menyaksikan tayangan video live streaming ini atau YouTube ini, saya mau pastikan setiap Bapak Ibu ada dalam keadaan yang baik. Katakan amin. Nah, dan saya bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa supaya Tuhan mengurapi semua kita yang mendengar, yang memberitakan, sama-sama diberkati Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, datang bersembah sujud, berterima kasih bahwa pemeliharaan Tuhan selalu kami yakini 100% sempurna atas setiap kehidupan kami. Olehnya kami percaya apapun yang terjadi di luar sana, Yesus menyertai kami, Tuhan hidup dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut, tidak bimbang. Karena kami percaya Engkau Tuhan, Tuhan yang baik dalam setiap hidup kami. Waktu yang indah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, supaya gairah Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kami, sehingga sekalipun online live streaming, kami tetap antusias mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Semua kita yang diberkati Tuhan siap mendengarkan firman bersama, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari yang indah ini, di minggu yang pertama di bulan Agustus ini, saya akan membawakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Dan tentunya kalau kita melihat dunia sekarang, amat sangat menarik. Mata dunia tertuju kepada Jepang atau Tokyo, karena sedang ada, dalam bahasa Malaysia disebut perhelatan atau event besar, event dunia, yaitu Olimpik atau Olimpiade. Mengapa tahunnya 2020 dan bukan tahun 2021? Jawabnya adalah karena ini Olimpiade yang tertunda. Karena sebenarnya ini diselenggarakan pada tahun 2020, tetapi oleh karena pandemi yang begitu mengganas, lalu kemudian ditunda ke tahun 2021 yang diperkirakan jauh lebih baik daripada tahun 2000 mengenai kondisi pandemi. Dan amat luar biasa beberapa cabang-cabang olahraga, bahkan dikatakan ada sekitar 46 cabang olahraga, sekitar 11.000 orang sedang memenuhi Tokyo. Oleh karena sport olahraga ini amat sangat luar biasa. Seluruh dunia, orang-orang terbaik di setiap negara dikirimkan, berharap ada yang disebut dengan medali atau medal, gold medal yang bisa didapatkan. Nah, menarik Bapak Ibu, kalau kita melihat olahraga, melihat sport, maka Rasul Paulus dalam Alkitab juga mengisahkan dalam konteks Yunani, dalam konteks Athena, dalam konteks di mana di negara pemerintahan di Paulus hadir, juga akrab biasa dengan olahraga. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, dikatakan seperti ini kepada setiap kita. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ada disebut dengan gelanggang pertandingan, bahwa tidak tahukah kamu, seolah-olah merimai, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Konteks kitab ini dalam perikop adalah Paulus sedang menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana hidupnya setelah mengikut Tuhan. Orang bertanya tentang kerasulannya, orang bertanya tentang pendiriannya, orang bertanya tentang imannya. Lalu kemudian Paulus menjelaskan bahwa sesungguhnya aku meninggalkan hidup yang lama, aku berlari kepada hidup yang baru. Itu pun oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Bahkan dia menjelaskan lagi bahwa bukan saja saya, tapi semua kita, bahwa kita semua ada di gelanggang pertandingan. Berharap semua orang Kristen, semua orang percaya, bukan jadi penonton, tetapi semua menjadi peserta
yang berlari bersama-sama untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Nah, itu Paulus jelaskan amat sangat panjang untuk berharap semua pendengarnya dan termasuk kita di abad 21 ini supaya kita mengerti bersama bahwa menjadi orang Kristen, ingat, menjadi orang Kristen bukan sebagai penonton. Menjadi orang Kristen bukan menjadi sebagai penggembira. Menjadi orang Kristen harusnya menjadi semua peserta, semua orang yang berlomba di gelanggang arena yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, gak peduli pandemikah atau tidak, virus corona musimkah atau bukan, sejelasnya di setiap waktu hidup kita, masing-masing kita berlari, masing-masing kita berlomba, masing-masing kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan atau bagian atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak terkecuali siapapun. Ingat baik Bapak Ibu, di gereja kita nggak boleh jadi penonton. Sebagai orang Kristen, mentalitas penonton kiranya dijauhkan dari hidup kita. Tapi semua kita bergiat mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam bahasa Inggris amat sangat menarik, dibilang begini, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize. Run in such a way. Berlarilah sedemikian rupa. Berusahalah semaksimal mungkin sebagai peserta, orang yang bekerja di ladang Tuhan, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memikirkan apa yang Paulus sedang pikirkan tentang kehidupan mengikut Tuhan. Seperti apa kehidupan mengikut Tuhan yang bisa menjadi gambaran, lalu kemudian mengingatkan kita kembali seperti apa sebenarnya kehidupan mengikut Tuhan itu. Apakah cuma tinggal menghabiskan waktu, lalu kemudian mati, lalu kemudian beriman masuk surga, atau hanya kehidupan sedang berputar-putar, yaitu dari satu tahun ke tahun yang baru, dari bulan satu ke bulan berikutnya, dari minggu pertama ke minggu berikutnya. Dan sekali lagi, kehidupan Kristen bukanlah demikian yang membosankan, tapi kehidupan Kristen adalah sesuatu yang sangat bergairah, sebagaimana Paulus mengibaratkan seperti seorang pelari yang dia harus berlari, atlet harus mempersiapkan diri untuk setiap waktu siap dalam pertandingan yang diwajibkan kepada mereka. Ayat berikutnya sangat menarik. Yuk baca bersama-sama apa dikatakannya kepada kita. Baca bersama, 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada di sana kata mahkota. Sedang berbicara tentang apa? Sedang berbicara mengenai tujuan. Bahwa ketika kita ada di gelanggang arena, dengar, arena iman, arena kita mengikut Tuhan, kita harus punya tujuan. Tujuan kita itu apa hidup? Tujuan kita beribadah itu apa? Tujuan kita ada di sebuah negara, di sebuah tempat apa? Kalau kita dapat menemukan tujuan itu, saya sangat percaya Bapak Ibu, akan ada satu semangat yang baru, akan ada suatu sukacita yang baru, menjalani waktu demi waktu, jam demi jam, minggu demi minggu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sehingga ketika kita ada di sebuah kehidupan, maka kita melihat, kita ada semangat dan ada sukacita. Nah, saya mau katakan dan tegaskan Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi virus corona atau COVID-19, saya punya statement seperti ini yang saya mau share buat Bapak Ibu. Jika masih ada tujuan Allah di hidup kita, maka virus COVID-19 tidak untuk ditakuti. Orang bicara tentang ganasnya COVID ini, orang bicara tentang ganasnya varian Delta ini, orang bicara kiri kanan terkapar, mati,
Lalu kemudian kita melihat sekarang sosial media diliputi hampir tiap hari selalu ada kata RIP, RIP, yaitu rest in peace, rest in love, rest in heaven. Dan kemudian ditunjukkan foto, dari 5 yang foto sudah ada yang disebut dengan status RIP, RIP. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di masa pandemi ini COVID-19 yang kita alami, saya sangat yakin satu statement yang saya mau share ini buat Bapak Ibu, bahwa jika masih ada tujuan Allah di hidup kita, maka COVID-19 tidak untuk ditakuti. Kalau Tuhan masih ada tujuan kita hidup sekarang ini, Tuhan tidak akan panggil kita pulang. Kalau memang Tuhan mau pakai kita menjadi agennya Tuhan, representatif atau perwakilan Tuhan di muka bumi ini, maka Tuhan tidak akan panggil kita pulang ke sorga yang mulia itu. Dia akan tolong kita, dia akan mampukan kita, dia akan sedapat mungkin untuk selalu akan memberdayakan hidup kita, supaya hidup kita itu menjadi produktif bagi kerajaan Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, jangan overthinking mengenai COVID-19. Kadang-kadang kita kaget, memang betul, heran ya, hampir semua WhatsApp group penuh dengan virus sekarang. Handphone kita ini kalau dicek, dibawa ke swab, lalu kemudian banyak virus di handphone sekarang. Karena apa? Posting-posting mengenai COVID-19. Bagus untuk sebuah pengetahuan. Tapi kalau itu berita hoax, berita yang menakutkan, sekali lagi, jangan posting. Apalagi kalau diposting tanpa keterangan, itu seolah-olah satu posting yang kita sendiri disuruh memikirkan apa tujuan itu diposting. Kalau bisa, tuliskan tujuannya. Apa yang Anda posting dan apa encouragement untuk grup Anda, supaya grup Anda melihat ada sisi apa di balik yang Anda posting tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, miliki tujuan Tuhan. Pastikan ada tujuan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu, tujuan kita itu tidak ada tujuan personal. Tujuan kita ada pada tujuan si pencipta. Apa yang diciptakan, dialah yang tahu untuk apa itu diciptakan. Demikianlah hidup kita. Hidup kita ini tujuannya sebenarnya nggak ada Bapak Ibu. Tujuan kita itu hanya tujuan Tuhan. Dan ketika kita ada di dunia, kita mengerjakan tujuan Tuhan itu. Dan saya percaya, ketika kita mengerjakan tujuan Tuhan itu, Tuhan tidak akan panggil kita, tidak akan mati kita, kalau belum tergenapi itu dalam hidup kita. Olehnya jangan takut. Jangan menjadi khawatir, gelisah, menjadi, waduh gimana nih? Macam mana? Seperti apa? Oh, saya sedang ada dalam keadaan sakit. Saya yakin Bapak Ibu, tidak penyakit yang memanggil kita, tidak virus yang memanggil kita, tetapi orang yang sungguh-sungguh punya tujuan Tuhan dalam hidupnya. Yang panggil kita adalah Tuhan untuk berada dalam kesenangan yang abadi. Karena kita melihat bagaimana yang disebutkan adalah Paulus dan Silas ketika mereka dalam penjara. Oh, luar biasa keadaan itu. Kenapa saya katakan hampir mati, bahkan keadaan disesah. Tetapi karena masih Tuhan ada tujuan dalam hidup mereka, sekalipun disesah, sekalipun dibelenggu, dipenjarakan, mereka tidak mati. Mereka masih mengerjakan tujuan Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Petrus dan Yohanes, juga mereka dipenjara, dimarahi, ditangkap, disesah, dianiaya. Tapi kalau Tuhan masih pakai hidup mereka, mau hidup mereka berdaya guna bagi the kingdom of God, bagi kerajaan Tuhan, tidak perlu Anda takut. Mereka mengerjakan itu. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, amat sangat menarik, yang sangat-sangat faktual. Bagaimana dibuang, bagaimana dilupakan, bagaimana dihina, dijual, dipenjarakan, bahkan hampir-hampir mati. Tapi dengar baik, kalau bukan Tuhan yang menentukan, tidak mati. Sampai akhirnya dia sampai di keadaan yang sangat tinggi,
sebagai orang asing di pemerintahan daripada kerajaan Mesir. Rupanya ada tujuan Tuhan untuk bangsanya, kaumnya, untuk akhirnya bisa diselamatkan dan tidak mati karena kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masihkah Bapak Ibu tahu ada tujuan Tuhan dalam hidup Anda? Kalau masih ada dan Anda tahu, Anda percayai, saya yakin Bapak Ibu, Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu khawatir. Mau sepanjang apakah ini COVID, pandemi ini, lockdown ini, tidak menggelisahkan Bapak Ibu. Yakinilah, bila begini Tuhan, aku ada di sini untuk mengerjakan tujuan-Mu. Aku akan di sini untuk mengerjakan panggilan-Mu. Dan ketika Bapak Ibu tahu itu akan membuat Anda bergairah. Protokol kesehatan tetap kerjakan. Tetapi ingat baik, iman kita bukan pada hal demikian. Iman kita adalah tetap produktif di tengah badai yang ada. Tetap dapat sejahtera di tengah gelombang yang sedang melanda. Dan demikian kalau kita melihat Bapak Ibu dalam kehidupan Yesus. Apa yang kita bisa melihat? Pribadi yang sangat-sangat tahu apa tujuan Tuhan dalam misinya. Oh, dia bilang begini apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bicara makanan, bicara sesuatu yang harus ada dalam hidup manusia. Orang nggak bisa hidup tanpa makanan, ibaratnya seperti itu. Tapi dia bicara konteks makanan itu dalam bagaimana dia hidup melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Nah, itu sangat luar biasa. Sehingga sekalipun harus menghadapi keadaan bagaimana orang membawa parang, orang-orang ahli Taurat, Farisi menghina dia, mengucilkan dia, bahkan kemudian mencemeti dia, kemudian meludahinya, bahkan kemudian ada orang menyakitinya sampai lambungnya tertikam. Tapi kalau bukan kehendak Bapa, dia tidak mati. Betul. Sampai akhirnya hanya pada ucapan yang terakhir di kayu salib Golgota itulah. Ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawa. Lalu kemudian dia meninggal. Kematian Tuhan bukan karena tombak. Kematian Tuhan bukan karena cambukan daripada askar serdadu itu. Tetapi kematian Tuhan adalah karena dia menggenapi semua apa menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi pada hari yang indah ini, tetaplah hidup bersemangat. Tahun 2021 jangan lupa adalah tahun bagi kita untuk apa itu? Extraordinary faith. Tahun ini tahun yang luar biasa. Bahkan dikatakan oleh pemerintah bahwa dibutuhkan extraordinary policy, yaitu aturan-aturan yang luar biasa. Karena ini tahun adalah tahun extraordinary time, extraordinary year, tahun yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya mau katakan begini, orang yang luar biasa saja yang dapat hidup di tahun yang seperti ini. Dan saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Bilang dengan sebelah, kamu luar biasa. Bilang dengan sebelah, kamu yang luar biasa. Kita luar biasa bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Oh, ini Pak bukan luar biasa, tapi ini biasa di luar. Itu lain cerita itu. Tapi yang saya mau katakan adalah, kamu adalah orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus melanjutkan kembali apa yang dimaksudkan dengan orang yang digelanggang arena itu. Dia bilang begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku apa? Bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, cerita petinju, cerita atlet, nah biasa dalam konteks Yunani. Lalu kemudian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Perhatikan, tetapi aku melatih tubuhku dan apa? Menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa konteks daripada ayat ini adalah bagaimana Paulus menceritakan kehidupan mengikut Tuhannya
Dan saya percaya sangat aplikatif untuk hidup kita. Saat kita mengikut Tuhan, bukan saja kita punya tujuan, tapi kita punya yang disebut dengan disiplin diri. Ada disiplin rohani yang harus ada dalam hidup kita, melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya. Nah, bicara disiplin rohani, itu sangat-sangat penting. Kita hidup ini adalah karena ada peraturan, ada disiplin. Dan disiplin itu sekalipun mungkin menyakitkan, tapi kalau dikerjakan, ujung-ujungnya ada kebaikannya. Coba waktu kita makan, kita disiplin. Makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau setiap waktu kita makan, mau jadi apa hidup kita? Tapi ada disiplin demikian. Makan pagi, breakfast, makan siang, lunch, makan malam, dinner. Itu dikerjakan secara rutin, kita sehat. Tapi kalau kita kerjakan itu tanpa disiplin, apa-apa makan, apa yang ada dimakan. Mau jadi apa hidup kita? Demikian juga dalam kehidupan rohani. Ada disiplin yang harus kita kerjakan. Akan dalam konteks kata murid Kristus. Semua kita murid Kristus. Berasal dari kata disciple, murid. Cirinya adalah mereka yang punya disiplin. Menarik sekali Bapak Ibu. Tetap semangat, atlet itu harus ada disiplinnya. Jam doanya, kemudian baca firman-Nya. Itu sangat penting. Dan saya yakin Bapak Ibu, itu akan menolong kita untuk terus kita semangat, produktif setiap waktu hidup kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat yang disebut dengan seorang astronot. Nah ini orang mau pergi ke bulan, orang mau pergi ke planet. Nah ini menarik nih, tahun 2021 seorang namanya adalah Sir Richard Branson itu pergi ke luar angkasa pakai Virgin Galactic. Wow, amazing, luar biasa Bapak Ibu. Umurnya berapa? 70 tahun. Wow, 70 tahun masih dapat bisa pergi ke luar angkasa. Hebat bukan? Wow, amazing. Dan itu men-challenge banyak orang. Dan kemudian dia berangkat selamat, pulangnya pun selamat. Dan itu menjadi hotline berita, hotline news. Berita tentang ada seorang yang berumur 70 tahun. Yang punya dream, vision, impian. Dan ternyata dia dapat mewujudkannya. Dan dia pergi ke luar angkasa. Tapi sepikir-pikir saat mempersiapkan khotbah ini, saya terpikir tentang ini. Apa persiapan seorang astronot kalau dia mau pergi ke luar angkasa? Bapak Ibu, saya baca. Waduh, luar biasa susahnya. Ada latihan-latihan ekstrim. Membiasakan diri di dalam simulator. Satu tempat, satu bayangan yang dibuat seolah-olah di luar angkasa. Karena di luar angkasa itu orang gak bisa duduk, dia harus terbang. Tidur aja, dia harus melayang. Karena apa? Di ruang hampa udara. Di ruang yang kosong, tidak ada orang bisa duduk. Yang hanya ada terbang. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Itu kita aja tidur, masih kita kiri kanan. Goyang sudah spring bednya, tilamnya, kasurnya. Udah sweet dream, apa-apalah mereknya. Masih kita gelisah. Ini tidur, mengambang. Wow, belum lagi bicara tentang proses makan dan semua pencernaan. Dibuangnya kemana? Itu pikiran. Kalau dia misalnya buang air kecil kemana? Itu baru keluar ke ruang angkasa. Syaratnya luar biasa. Apalagi saya baca yang membuat saya kaget luar biasa adalah, ingat nih, syaratnya seorang astronot dia harus punya insuran. Dan insurannya, asuransinya astronot mahalnya luar biasa. Karena apa? Resikonya bukan lagi tinggi, tapi tinggi sekali. Karena apa? Bisa-bisa mati. Berangkatnya selamat, pulangnya nggak selamat. Apalagi pulangnya dalam keadaan meninggal. Asuransi yang bicara tinggi sekali. Preminya, sehingga syaratnya amat luar biasa. Nah itu baru mau ke bulan atau mau ke luar angkasa. Melihat si Sir Richard ini pergi, dua temannya nggak mau ketinggalan. Siapa itu? Nih,
si Elon Musk, dengan SpaceX-nya, Blue Origin, dengan pendiri Amazon-nya Jeff Bezos. Mereka pun mau pergi menyusul. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Wow, sekarang orang bukan lagi berlibur ke luar negeri. Orang bukan hanya berlibur ke luar kota atau luar daerah, tapi orang berlibur sekarang ke luar angkasa. Nah, luar biasa. Keluar angkasa Bapak Ibu. Mau kemana? Maaf, saya mau keluar angkasa. Kita pikir, apa dia mau meninggal atau bukan? Tapi itu yang sedang ada tren sekarang ini. Nah, ini persiapan orang keluar angkasa. Bagaimana mau ke sorga? Tuhan berkata dengan hebat, kita harus membiasakan diri dalam disiplin-disiplin yang ada. Yesus berkata seperti ini. Yuk baca bersama 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, baca keras. Setiap orang yang mau mengikut aku, apa? Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, orang mau mengikut Tuhan, gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang. Jangan Anda bilang, oh gampang. No. Gak gampang. Gak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Berarti kita hidup di bawah hukum Taurat? No. Kasih karunia yang menolong kita untuk mengerjakan semua disiplin itu. Jelas. Kita tidak hidup karena iman, karena perbuatan kita. Tapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita hidup karena kasih karunia. Tapi disiplin itu gak boleh dilepaskan. Kalau saya mau katakan, gak mudah. Keluar angkasa aja susahnya bukan main. Apalagi ke sorga. Jadi hidup gak boleh buat gampang. Harus mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Apa dikatakan? Setiap orang tidak terkecuali. Setiap orang tidak terkecuali. Mau Anda pendeta kah? Mau Anda jemaat kah? Mau Anda leader kah? Mau Anda umat kah? Siapapun tidak terkecuali. Apa dikatakan? Ia harus. Satu kemestian, satu kewajiban yang tidak ada tawar-tawar. Apa? Menyangkal dirinya. Nah, jangan emosian. Harus bisa sangkal diri. Amin. Harus bisa nahan diri. Amin. Harus bisa kuasai diri. Amin. Jangan apa-apa marah. Apa-apa. Harus bisa menyangkal diri. Susahnya Pak masuk surga. Ya susah. Keluar angkasa saja susah. Apalagi ke surga. Tidak ada yang mudah. Bahkan Alkitab berkata, jalan ke neraka itu lebar, tapi ke surga itu sempit. Dan banyak orang yang tidak memilihnya. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, harus menyangkal diri. Yang kedua apa? Memikul salibnya. Nah, ibadah-ibadah seperti ini bukan kami jadi challenge buat kita. Tapi tetap semangat. Tantangan ya. Ibadah online, live streaming, tetap semangat. Bagaimana dengan persembahan Pak? Beri yang terbaik pada Tuhan. COVID-19 tidak akan menghalangi kita jauh daripada Tuhan. Tetap kita produktif. Mau berapa lamakah lockdown? Bukan jadi masalah. Tetap disiplinkan dirimu. Mengerjakan bagianmu, Tuhan mengerjakan bagianmu. Do the best and God do the rest. Tuhan mengerjakan yang terbaik di hidup kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, lockdown ini hanya wajar. Tapi kita tetap dapat produktif, hidup maksimal. Sehingga hidup kita semangat, gairah. Haleluya. Tidak takut kiri kanan, tidak gelisah kiri kanan, tidak khawatir ini itu, tidak risau ini buat ini buat itu. Tapi hidup kita bersemangat di dalam Tuhan. Wow, luar biasa. Masa-masa ini banyak ibu-ibu sekarang menjadi chef, bisa masak. Bapak-bapak, mungkin tunggu kan di jam tanggal mainnya. Karena apa? Banyak orang memikirkan hal yang dulu tidak dipikirkan. Karena apa? Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Enggak zamannya untuk kita takut. Ini zamannya kita percaya kepada Tuhan. Saya buka tadi dengan Olimpiade, saya tutup dengan Olimpiade. Di Australia ini ada satu pribadi yang amat luar biasa yang mendapatkan gold medal. Namanya adalah Titmus. Nama yang tidak biasa tentunya. Dia hanya berasal dari kota kecil, namanya Tasmania. Nah Bapak Ibu, menarik sekali, dia memecahkan Olimpik rekor
untuk renang. Orang nggak menyangka dia akan menang. Ekspektasi orang, oh ini orang biasa saja. Tidak menjadi seorang unggulan. Tapi tahu Bapak Ibu, sejak usianya 12 tahun, dia sudah akrab biasa. Mulai dari kecil, sampai usia 12 tahun dia masuk dalam berenang. Dan dia mengerjakan itu luar biasa. Dengan semangat, disiplin yang tinggi, berlatih, sampai akhirnya dia masuk di dalam daftar yang akan berangkat untuk Olimpiade 2020 di Tokyo. Dalam suasana pandemi, beberapa temannya harus keluar karena ada COVID. Kemudian harus pulang karena positif. Tapi yang menarik, pribadi ini, dia melatih dirinya. Ada gold medal dan menjadi kebanggaan untuk orang Australia tentunya. Karena apa? Seorang anak yang tidak diperhitungkan, tapi dapat menciptakan Olympic record untuk renang. Dan tidak lepas dari, bukan saja semangatnya, bukan saja tahu tujuannya untuk menang, tapi dia melakukannya dengan disiplin yang sangat tinggi. Yesus Tuhan kita pun demikian. Dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengambil rupa sebagai hamba. Akhirnya dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, pribadi Tuhan Yesus kita itu amat luar biasa. Kiranya menolong kita untuk mengerti dan hidup sesuai dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Minggu perjamuan kudus mengingati kembali Yesus yang taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dikerjakannya buat engkau dan saya. Sakitkah engkau? Lemahkah tubuhmu? Adakah mungkin permasalahanmu yang besar? Bawa di kaki Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu yang ada perjamuan kudus, siapkan perjamuan kudus Anda untuk kita bisa bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan. Dan mari ambil roti dan siapkan untuk cawan Anda. Kita akan ingati kembali kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Serahkan kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Selalu, terus, tak berhenti merimain kami. Mengikut Tuhan itu bukan bosan dan membosankan. Mengikut Tuhan itu sungguh menggairahkan. Seperti Paulus menggambarkan laksana seorang atlet, seorang petinju. Dia ada tujuan, dia ada disiplinnya. Hamba bersyukur firman ini menajamkan semua kami. Kami harus tahu tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami harus mengerjakan disiplin rohani kami. Baca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan, saat teduh, semuanya itu harus kami kerjakan. Karena untuk pergi ke luar angkasa saja syaratnya begitu luar biasa. Apalagi untuk pergi ke sorga. Tuhan tolong kami. Melalui kematian Kristus kami kembali diingatkan. Pribadi yang luhur. Tuhan kami, Tuhan Yesus. Yang punya tujuan yang luar biasa. Punya disiplin diri yang hebat. Orang sedang euforia karena mujizat. Tapi dia mengasingkan diri, dia berdoa. Orang sedang mencari-cari dia, tapi dia sedang ada dengan Bapanya. Bagaimana dia cinta dengan kehendak Bapa. Demikianlah Bapa. Hari ini perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Umat-Mu yang sudah mempersiapkannya, roti dan cawan dikuduskan dalam nama Yesus. Biarlah roti ini, cawan ini menjadi peringatan akan kebaikan Tuhan dalam hidup. Mari Bapak Ibu, angkatkan roti pada tangan kanan kita. Kita akan
Makan bersama-sama setelah kita dengar firman. Dengarkan firman yang berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, maka mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh. Melalui perjamuan kudus ini, oleh bilur-bilur Yesus, kami disembuhkan. Kami dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan. Oh, haleluya. Tetap gairahkan kami bersemangat melayani. Angkatkan cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan dalam namaku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bukakan suara, naikkan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami disatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tahirkan setiap hidup kami. Beban kami diangkatkan Tuhan. Kami hidup menyangkal diri, memikul salib dan mengikut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat dihiburkan, kami yang punya masalah, di dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri untuk mengakhiri persekutuan kita. Dimanapun Anda sedang berada, yang masih boleh kita bangkit berdiri sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Kalau mungkin tidak memungkinkan Anda bisa berdiri, tak apa-apa, duduk. Kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa. Puji Tuhan, untuk minggu depan kita akan berjumpa kembali melalui live streaming. Tetap semangat. Bilang dengan sebelahmu, tetap semangat. Bilang dengan orang sebelahmu, tetap semangat. Kalau Anda tidak ada orang di sekitar Anda, bilang dengan dirimu, tetap semangat. Wah, begitu kan? Karena kita bersyukur Tuhan itu baik menyertai setiap kita. Mari kita berdoa syafaat. Kita serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap hidup kita diberkati Tuhan di minggu yang sukacita ini. Bapa yang baik, kami mau bersyafaat untuk bangsa Australia ini. Tuhan, Engkau memberkati
secara khusus di dalam polisi-polisi atau tangan-tangan, aturan-aturan untuk terbebas dari COVID ini. Beri hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan bagi setiap pemimpin yang ada, baik itu di negara Indonesia maupun negara Malaysia, supaya pemerintah government tetap mau mencari kehendak Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong kami untuk menang atas COVID-19. Berkati Presiden, berkati Perdana Menteri, Prime Minister, berkati dari kota pusat sampai daerah-daerah, untuk tetap semua dalam kendali Tuhan. Kami akan tutup ibadah ini. Hamba berdoa untuk semua jemaatmu dimanapun mereka berada. Kau memberkati Tuhan pekerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, iman mereka. Bahkan jika mungkin mereka tidak sedang bekerja, damai sejahtera Tuhan untuk terus menolong mereka. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, entah daring atau online, apapun itu, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kami semua dalam anugerah berkat dari Tuhan. Terpuji namamu. Angkat wajahmu, kedangkan tanganmu kepada Tuhan. Bawalah pulang segala berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Terimalah berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Nyanyi bersama-sama pujian kita. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan rindu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semua.